Bagian-bagian kita ditetapkan oleh Allah sebelum ada kita. Nah, kalau sudah tahu itu, buat apa kita minta kepada Allah? Buat apa kita menuntut kepada Allah? Wa iza talabta fakaifa yakunu talabuka sababa. Kalaupun engkau menuntut juga kepada Allah, bagaimana tuntutan engkau itu menjadi sebab bi'ataihi sabik pada pemberian Allah yang terdahulu. Kalau kita minta juga kepada Allah, minta juga kepada Allah, maulah permintaan kita ini menjadi sebab datangnya yang kita minta itu. Izqad sabaqa minhul ata, karena sudah terdahulu dari Allah pemberian, qabla ayyakuna min talab, sebelum ada daripada engkau doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini tadi diulangi lagi supaya lebih jelasnya. Allah itu sudah menentukan kita, Fulan bin Fulan dapat rezeki 1 juta rupiah, baik dia berdoa atau kada berdoa, dan aku takdirkan dia berdoa. Lalu kita hari ini berdoa dapat 1 juta, maulah sebab kita berdoa kita dapat 1 juta? Kada mau. Kenapa? Allah sudah terdahulu menentukan daripada doa kita itu. Fulan bin Fulan hari ini dapat 1 juta, baik inya berdoa atau kada berdoa, dan kutakdirkan dia kada berdoa, ya dapat juga 1 juta itu. Nah, jadi doa itu jangan sekali-kali dianggap sebab yang bisa merubah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasabata, maka sabitlah anna sirra amrillah ibadahu biddu'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah la sababul atiyah. Maka sabitlah bahwa rahasia Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan kehambaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan mendirikan hak ketuhanan kita. Itu aja rahasianya. Bukan Allah menyuruh berdoa itu sebab untuk diberi. Bukan Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita diberi, kada. Karena apa? Karena itu sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Quran banyak ayat, berdoalah, 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 mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Nah, rahasianya kenapa Allah menyuruh minta, menyuruh berdoa itu agar kita sadar bahwa kita ini hamba, agar kita sadar kita ini kada mampu, agar kita sadar bahwa Allah itu bisa, Allah itu kaya. Nah, itu maksud Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan maksud Allah menyuruh kita berdoa itu untuk merubah apa yang dikehendaki, yang telah dikehendaki Allah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Nah, maka sabitlah bahwa rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita mengakui bahwa kita ini lemah. Tuhan kita maha kuat. Kita fakir, Tuhan maha kaya. Bukanlah Allah menyuruh kita berdoa itu untuk dijadikan sebab pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wali ajlihi, karena itulah da'al arif ilallah ta'ala wa rafa'a yadaih wa basata kaffaih bilang kita sawa'un a'atahu Allah aw lam yu'tih istajabalah am lam yastajib. Oleh karena itu orang arif, orang yang mengerti tentang ini, mereka berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, membuka telapak tangan tanpa hentinya, baik diberi Allah atau tidak diberi Allah.
baik diijabah oleh Allah atau tidak diijabah oleh Allah, tetap mereka berdoa kepada Allah. Karena tujuan mereka berdoa bukan untuk pemberian itu. Tujuan mereka berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi tujuan mereka berdoa itu adalah menjunjung perintah Allah. Nah, berdoa itu adalah untuk menampakkan kehinaan mereka, menampakkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Padahal kita sudah merasa tahu aja diri kita ini lemah. Diri kita ini lemah, diri kita ini fakir, tahu aja kita. Nah, cuma Allah tuh ingin agar dinampakkan. Bagaimana cara menampakkan kelemahan kita? Minta. Nah, bila kita minta, itu berarti menampakkan akan kelemahan kita. Nah, banyak orang yang fakir, banyak orang yang miskin, tapi dia menahan diri, kadang mau minta lawan kawannya. Padahal fakir, dia miskin, tapi dia kadang hendak minta bantu kepada kawannya, kepada saudaranya. Ia mengakui dirinya lemah, tapi ia kadang hendak menampakkan kelemahannya kepada saudaranya, ditahannya. Nah, terhadap Allah kadang suka. Terhadap Allah itu dinampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, dinampakkan keagungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang Allah suka daripada hambanya ini. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang arif itu motivasi. Nah, motivasi mereka berdoa itu bukan hendak dikabulkan sesuatu doa itu. Motivasi mereka berdoa itu adalah ibadah. Jadi kabulkah, kada merubah hati mereka. Karena bukan itu motivasinya. Misalnya, ini seorang arif berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ada hutang, maka lunaskanlah hutang hamba. Motivasi mereka berdoa seperti itu bukan minta lunasi hutang kepada Allah, karena itu sudah ada takdirnya. Yang mereka itu terdorong berdoa seperti itu untuk menampakkan ketidakberdayaan mereka melunasi hutang, menampakkan kepada Allah ketidakmampuan mereka untuk membayar hutangnya. Lalu mereka minta kepada Allah. Perkara kabul kada jadi masalah, kada kabul kada jadi masalah. Yang penting mereka sudah menjunjung perintah Allah untuk berdoa itu. Nang payah itu kalau kita motivasinya kabul, motivasinya itu kabul, berdoa kada kabul lalu sakit hati gini. Jadi pikiran, kenapa aku kada sing kabulan doa? Nah, tujuannya doa itu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau kita motivasi berdoa itu menjunjung perintah Allah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah, kabul kada jadi soal. Tetap hati kita utuh, hati kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya demikian keyakinan kita bahwa doa ini bukan sebab Allah memberi, bukan sebab. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, tujuannya ibadah, menjunjung perintah Allah, menampakkan kefakiran, berdoa aja. Nah, kada kabul, kita kada kecewa. Kada kabul, kita kada sakit hati. Kabul pun kita kada gembira. Kabul pun kada gembira. Nah, itu kalau sudah kita memahami tentang rahasia daripada doa, sebuah doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Itu alasan pertama. Kenapa doa itu jangan dijadikan sebab sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Satu alasannya. Summa qala al-imam, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah bil hikmatis saminah wasittin, hikmah berikutnya 168, jalla hukmuhu fil azal ayyudafa ilal ilal.
Maha besar ketetapan Allah untuk memberi pada masa yang dahulu kala, bahwa disandarkan kepada sebab. La yatasawwaru hukmullah, tidaklah terupa, mustahil artinya. Tidak terupa itu mustahil. Mustahil ketetapan Allah untuk memberi pada masa azali disandarkan kepada sebab. Mustahil. Mustahil Allah itu menetapkan satu ketetapan ada sebab sebelumnya. Mustahil Allah menetapkan memberi kita karena ada sebab sebelumnya. Itu mustahil. Li'anna Allah lahul iradatul mutlaqah wal masyiatun nabizah, karena bagi Allah itu kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus. Allah kada berhajat kepada sebuah sebab untuk memberi, untuk mencegah, untuk mencipta. Nah, Allah kada berhajat kepada sebab untuk memberi kita, untuk mencegah, untuk mencipta. Allah kada berhajat kepada sebuah sebab. Itu wajib kita i'tikadkan. Wajib kita i'tikadkan bahwa Allah itu mencipta sesuatu, memberi sesuatu, mustahil berhajat kepada sebab. Kalau berhajat kepada sebab berarti Allah ada ketergantungan dengan sebab. Maha suci Allah daripada tergantung dengan sesuatu. Nah, qala Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah berfirman, Allah mencipta segala sesuatu. Wa qala ta'ala, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi. Allah menghukumkan, memutuskan sesuatu dan tidak ada yang mempengaruhi bagi hukum Allah. Allah menghukum ini, menetapkan sesuatu, tidak terpengaruh dengan siapa juga pun. Tidak terpengaruh. Kalau kita beranggapan bahwa kita berdoa kalau diberi Tuhan, berarti kita kau mempengaruhi Allah. Luar biasa hebatnya. Yang berdoa terus pang, jadi diberi Tuhan. Nah, seolah-olah doa kita ini bisa mempengaruhi Allah. Allah itu kan bisa dipengaruhi. Allah memberi tanpa pengaruh siapa juga pun. Allah memberi tanpa sebab siapa juga pun. Karena bagi Allah itu al-masyiatun nabizah, kehendak yang lulus. Apa yang dikehendaki Tuhan lulus, ada perlu ada sebab. Nah, ini alasan kedua. Kenapa kita jangan mengiktikadkan doa itu dijadikan sebab untuk sebuah keberhasilan. Jangan demikian. Kalau kita mengiktikadkan bahwa doa itu sebab bagi suatu keberhasilan, berarti kita bisa mempengaruhi Allah. Nah, sedangkan Allah itu maha suci daripada dipengaruhi oleh siapa jua pun. Para muhibbin rahimakumullah, law sahha ayyakuna talabul abdi min rabbih sababan li ata'illah wastijabati lakanat ahkamullah idzan khadi'atan lil asbab. Andai kata boleh bahwa doa seorang hamba itu menjadi sebab bagi pemberian Allah, niscaya ketetapan Allah itu tunduk bagi sebab. Kalau doa ini sebab bagi Allah memberi kita, berarti ketentuan Allah tunduk kepada sebab. Nah, wala kana talabul abdi mu'assiran fil ata, niscaya adalah doa seorang hamba itu memberi bekas pada pemberian alladzi yanaluhu minallah, yang dia capai dari Allah. Wa idzan lakanat iradatullah masyubatan bil qasar, kalau demikian berarti kehendak Allah itu cedera. Kehendak Allah berarti kada lulus, karena bisa dipengaruhi oleh doa seorang hamba. Ta'ala Allah azza wa jalla an zalik, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini
sebenarnya sesuatu yang terjadi kebiasaan kita dan kita anggap inting. Padahal ini merusak akidah kita. Kalau misalnya di lisan kita aja, di mulut kita aja, berdoa rancak gitu diberi Tuhan. Ya almun di mulut saja itu yang mungkin kada terlalu bermasalah. Kalau di mulut saja kada sampai ke hati mungkin itu kada terlalu dipermasalahkan. Yang khawatirnya kalau sampai ke hati, nyerancak berdoa diberi Tuhan juga. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena ini bisa menganggap mempengaruhi Allah. Seolah-olah Allah itu terpengaruh dengan doa kita sehingga memberi apa yang kita mau. Nah itu bisa mengakibatkan syirik. Ini membahayakan. Nah jadi ini ucapan-ucapan kita sehari-hari. Kadang-kadang banyak yang berdoa nyaman sugih. Nah seolah-olah doa itu sebab bagi sugihnya seseorang. Nah, banyak yang berdoa nyaman sihat. Seolah-olah doa itu yang bisa membuat sihat seseorang. Nah ini ucapan nih kalau sampai ke hati-hati, nah itu membahayakan i'tikad atau akidah seseorang. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa kita berdoa kepada Allah itu, nah ada 4 hal yang disebutkan dahulu. 1, kita berdoa kepada Allah itu kenapa? Karena kita ini kada berdaya. Lalu minta aja kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuat. Nah, yang kedua kita berdoa ini disuruh oleh Allah. Yang ketiga kita berdoa ini adalah untuk memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Nah, itu aja berdoa dah. Masalah diberi Tuhan apa yang kita minta, kalau diberi Tuhan jangan dihiraukan, jangan jadi motivasi untuk berdoa. Kalau itu jadi motivasi berdoa, kena ampih berdoa. Ampih kita berdoa. Ya Allah, lunasiakan hutang hamba. Berbulan-bulan dah berdoa, kada kabul juga. Bisa ampih berdoa nih tuh. Bisa ampih. Karena motivasinya supaya Allah melunasi hutang-hutangnya. Atau ya Allah lunasi hutang hamba. Begitu lunas bisa ampih juga berdoa. Nang ditujunya sudah dapat. Nah jadi kalau kita berdoa itu motivasinya ibadah, motivasinya menjunjung perintah Allah, nah, baik diberi atau kada diberi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Nah, hak Allah kepada kita diminta. Hak Allah kepada kita agar kita minta kepadanya, kita mengagungkannya, kita memuliakannya, itu hak Allah yang ada pada diri kita. Nah dengan berdoa itu kita melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita rubah kebiasaan kita yang seolah-olah selama ini kita berdoa itu untuk menghendaki berhasil kabul apa yang kita minta. Itulah dorongan berdoa selama ini. Nah itu dirubah bahwa kita berdoa ini untuk melaksanakan perintah Allah. Perkara diberi Allah, perkara kada diberinya itu urusan Allah. Tugas hamba adalah minta.